Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Kamis, salam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari adalah menjadi dewasa atau menjadi dewasa penuh. Menjadi dewasa penuh. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan dewasa penuh? Dewasa penuh ini benar-benar dewasa dalam kepenuhan Kristus. Bukan dewasa setengah atau dewasa seperempat, tapi dewasa penuh. Tidak cukup menjadi dewasa, tetapi menjadi dewasa penuh. Sebagaimana dikatakan kedewasaan penuh. Saudara, penting sekali memiliki kedewasaan penuh, karena kedewasaan penuh ini benar-benar menyadarkan diri kita untuk kita boleh membangun diri kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh, orang-orang ini mengetahui seberapa kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Orang-orang ini akan menyadari apa yang kurang di dalam dirinya, supaya mereka boleh mengejar, supaya mereka boleh mencapai pertumbuhan yang penuh. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dibutuhkan kedewasaan penuh, bukan sekedar dewasa. Kalau dewasa itu hanya diukur dari pengetahuan Alkitab saudara, karena saudara ditanya tentang isi Alkitab menguasai, atau karena saudara adalah orang-orang yang sudah memiliki gelar sarjana teologia, bahkan doktor teologia, apakah itu adalah dewasa penuh? Belum, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang merasa bahwa dirinya sudah memiliki pengetahuan Alkitab dan mereka sudah dewasa penuh. Belum. Bahkan mereka mengatakan sudah dewasa. Belum.
Kedewasaan itu hanya bisa diukur dari tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan diukur dari tanggung jawab. Bukan sekedar diukur dari pengetahuan saja. Bahkan pengenalan saja tidak membuat saudara dewasa. Ada banyak orang merasa bahwa dirinya sudah mengenal Kristus. Mereka belajar melalui YouTube, mereka belajar firman melalui Google, mereka belajar di perpustakaan rohani, mereka ada di rumah sendiri dan mereka mempelajari firman sendiri. Tetapi apakah mereka mengalami kedewasaan? Belum, saudara. Karena kedewasaan itu berbicara tentang tanggung jawab, sebagaimana yang Tuhan ajarkan, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ada pekerjaan pelayanan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin rohani. Bapak Ibu Saudara, orang yang dewasa adalah orang yang terlibat di dalam penggembalaan gereja. Orang yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Orang-orang yang diutus, orang yang diurapi, didoakan oleh orang-orang yang disiapkan untuk memperlengkapi kita semua. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang memiliki tanggung jawab, kesadaran akan tanggung jawab, merekalah orang dewasa. Kedewasaan penuh ketika mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab sampai akhir. Dan mereka mengenal Kristus sebagai bagian hidup mereka, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dewasa penuh, mereka akan memiliki pengenalan akan Allah dan Kristus bukan dari pengetahuan saja, tetapi dari tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, apalah artinya orang memiliki pengetahuan, tapi mereka tidak memiliki tanggung jawab? Manakah yang lebih penting, pengetahuan atau tanggung jawab? Bapak Ibu Saudara, yang lebih penting adalah tanggung jawab yang disertai dengan pengetahuan dan pengenalan. Sebab ketika saudara mendapatkan pengenalan, engkau akan mengerti tanggung jawab saudara. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang-orang Kristen, atau saat ini Bapak Ibu Saudara yang bergerak bersama saya visi 2033. Mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas tugas pelayanan yang diberikan kepada kita oleh pemimpin-pemimpin kita. Mari kita bersama-sama bergerak untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Khususnya NCC Internasional, kita bergerak 10 tahun ke depan. Kita terus bergerak dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, iman kita akan menjadi sempurna. Pengenalan akan Kristus dan Allah menjadi sempurna ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebab melalui pekerjaan Tuhan, melalui perbuatan-perbuatan kita, maka iman menjadi sempurna. Saudara yang terlibat bersama-sama dengan saya, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, saudara yang terus bersama-sama dengan saya. Kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan disitulah kita semakin hari mengenal Allah.
kita semakin dewasa penuh. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan penuh sangat diperlukan bagi orang-orang yang melakukan tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab ini muncul hanya bagi orang-orang yang sudah dewasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu diperlengkapi. Kita perlu diisi. Kita perlu diajar. Kita perlu memiliki pengenalan akan Allah. Pengetahuan-pengetahuan tentang Kristus dan Bapa. Supaya kita memiliki kesatuan iman. Sehingga Bapak Ibu Saudara boleh bergerak bersama-sama dengan saya. Kita memiliki satu Allah yang benar, yaitu Bapa yang mulia. Kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus. Kita bergerak dengan perlengkapan senjata Allah. Kesadaran ini Bapak Ibu Saudara membawa kita mencapai kedewasaan penuh sehingga percepatan terjadi. Saya berdoa, semua pendoa yang bersama saya, semua imam-imam, yaitu jemaat-jemaat yang dipercayakan Allah kepada saya, saudara semua adalah bilangan kumpulan orang-orang dewasa penuh. Saudara bukan sekedar pandai Alkitab, tetapi Bapak Ibu Saudara bersama saya mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, khususnya berjalan dalam 10 tahun ke depan. Pertumbuhan akan saudara alami. Saudara akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Tanpa berjalan dalam kegerakan, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Orang-orang merasa bahwa pertumbuhan rohani itu didapat dari pengetahuan Alkitab. Bagaimana saudara orang bisa bertumbuh? Hanya dengan membaca Alkitab. Bagaimana mungkin saudara? Benih itu harus mati dulu saudara. Baru benih itu akan tumbuh dan berbuah. Itu pun butuh disiram, dipupui. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau bertumbuh, benih itu harus mati. Firman yang saudara pelajari, itu harus jadi daging. Firman itu tidak bisa hanya menjadi logos, teori. Firman yang kau pelajari itu harus jadi daging dengan cara mari mengambil bagian bersama-sama dalam pembangunan tubuh Kristus, pekerjaan pelayanan. Maka itu kalau saudara tidak pernah mati, orang yang mati itu adalah orang yang memberi hidup untuk melayani. Pelayanan tanpa kematian diri tidak mungkin. Maka pelayanan tidak akan pernah membuat saudara bertumbuh. Benih itu harus dimasukkan tanah dulu mati dan kemudian merekah, keluarlah tunas dan dia terus bertumbuh. Itulah konsep pertumbuhan. Kedewasaan penuh hanya bisa dicapai ketika saudara mau mati, yaitu masuk dalam pelayanan, sangkal diri, pikul salib, menguasai diri, mau dibentuk, mau dipimpin, mau digembalakan, itu baru bertumbuh. Jangan saudara berpikir bahwa saudara sudah di rumah, baca Alkitab, dengar khotbah, Anda bertumbuh. Bagaimana saudara bertumbuh? Bapak Ibu Saudara dengar, Tuhan mencari kedewasaan penuh. Karena kedewasaan penuh ini membuat orang sadar akan apa yang harus dilakukan. Mereka punya tanggung jawab. Setiap gereja Tuhan punya tanggung jawab. Oleh karena itu saudara terlibatlah di dalam sebuah komunitas. Jangan saudara pikir saudara bisa berkomunitas sendiri. Saudara pikir di rumah, lihat YouTube, Anda sudah berkomunitas. Bagaimana mungkin? Benih itu harus mati.
Saudara harus diproses. Siapa yang proses? Harus ada gembala dong. Harus ada pemimpin dong. Tidak bisa saudara baca Alkitab sendiri, tumbuh sendiri, mana mungkin. Bapak ibu saudara, ada banyak orang Kristen sudah dibodohi setan. Hari ini masa streaming ini mereka tidak mau digembalakan, mereka tidak mau ke gereja lagi, tidak terlibat pelayanan, mereka hanya mau di rumah, mereka belajar Alkitab sendiri dan mereka merasa bertumbuh. Belum, pengetahuanmu yang bertambah. Kalau pengetahuan bertambah semua orang bisa. Tapi untuk firman menjadi daging tidak semua orang bisa. Sebab Anda harus mati dulu. Anda harus ditanam dulu. Oleh karena itu mari saudara, nasihatilah orang-orang Kristen yang ada di rumah, yang tidak mau ke gereja, tidak bergembala, tidak melalui gereja online juga, dan mereka merasa mereka sudah pelayanan. Bagaimana mungkin saudara? Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara? Tuhan itu tertib dalam jalannya. Tuhan itu teratur dalam pekerjaannya. Dia tidak ngawur. Makanya Efesus 4 ini Tuhan memberikan kepada kita gembala. Kedewasaan penuh hanya bisa tercapai saudara ketika ada seorang yang mau menanam saudara, yang mau memupuki saudara, menyirami saudara, yang mau menumbuhkan rohani saudara. Kecuali saudara adalah gembala-gembala, kecuali saudara ditetapkan sebagai pemimpin. Allah memiliki cara bagi pemimpin-pemimpinnya, karena pemimpinnya itu memiliki kepala yaitu Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini miliki kedewasaan penuh. Bukan cuma dewasa, tapi kedewasaan penuh. Dan kedewasaan sekali lagi tidak bisa dicapai dengan pengetahuan firman. Orang boleh hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tetap tidak dewasa karena dia tidak terlibat dalam pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Karena saudara perlu menerima yaitu didikan, ajaran, tuntunan, maka Anda bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan Kristus yang benar dan bukan liar. Ini penting Bapak Ibu Saudara, sebab tidak semua orang mengerti dengan kedewasaan penuh. Karena mereka pikir dengan tinggal di rumah, mereka mendengarkan YouTube, mereka sudah dewasa penuh. Bagaimana mungkin saudara? Sebab kedewasaan itu diukur dari tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Allah di tengah dunia ini untuk menuntun umatnya. Katakan amin. God bless you all. Kita berdoa.